Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Kembali lagi bertemu dengan Bapak dengan pembelajaran seni budaya untuk kelas 7. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian menggambar dan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Bapak harap pembelajaran yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu kalian tidak lupa dengan selalu membaca buku dan mencari sumber-sumber yang lain. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang menggambar ragam hias ya. Itu terdapat di buku paket di bab 2 halaman 14 ya. Jadi kalian bisa lihat alur pembelajarannya atau peta kompetensi pembelajarannya. Seperti biasa, kenapa peta kompetensi pembelajaran selalu menjadi acuan utama untuk pembelajaran? Karena memang itu untuk kelancaran pembelajaran kita ke depan, supaya apa yang akan kita targetkan itu sesuai dengan harapan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Kita membahas dulu pengertian ragam hias. Kalian bisa membuka halaman 17. Nah, itu bisa kalian baca seseksama mungkin supaya inti dari pengertian ragam hias itu dapat. Pengertian ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora, dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Ya, jadi ragam hias itu adalah ornamen. Apa itu ornamen? Ornamen adalah modifikasi. Jadi nanti kalian akan praktek memodifikasi gambar. Apakah itu objek flora, apakah itu objek fauna, figuratif atau geometris ya. Nanti Bapak jelaskan apa itu figuratif dan geometris. Karena pada dasarnya untuk ragam hias flora dan ragam hias fauna itu sama. Flora itu adalah tumbuhan, fauna itu adalah hewan. Oke, kita lanjut ke B ya. Motif ragam hias. Sesuai dengan apa yang sudah Bapak sebutkan tadi, bahwa ada kesamaan pembelajaran dari pembelajaran sebelumnya, yaitu terkait flora dan fauna. Arti dari flora dan fauna itu sendiri sama. Yang menjadi membedakan di sini, kalian akan memunculkan ornamen-ornamen atau modifikasi yang ada di objek itu. Misalkan dari gajah itu gambarnya akan seperti apa, kan tubuhnya, warnanya akan seperti apa. Atau misalkan si bunga rose itu si tangkainya akan dibelit-belit seperti apa, daunnya akan seperti apa kan. Tapi intinya jangan sampai esensi dari flora atau faunanya itu menghilang, jadi tetap ada. Yang pertama ada ragam hias flora. Sumber objek dari ragam hias flora yaitu tumbuhan ya. Jadi bisa kalian lihat contohnya di gambar pada halaman 17 itu sejenis tumbuhan yang memang sudah dimodifikasi atau dimunculkan ornamennya. Yang kedua ada ragam hias fauna. Itu juga sama, sumber objeknya itu adalah hewan ya. Bisa dilihat contoh gambar yang ada di buku. Nah, ini yang baru. Yang ketiga ada ragam hias geometris. Ragam hias geometris itu merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris, kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya ya. Nanti jadi inti dari ragam hias geometris ini sebuah gambar yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris. Bentuk geometris itu kan ada persegi, ada segitiga, jaran genjang, segi enam gitu. Jadi nantinya
pengembangan ragam hias itu berdasarkan geometris yang kalian gambar itu. Dan yang terakhir itu ada ragam hias figuratif. Nah, untuk ragam hias figuratif ini adalah sumber objeknya itu manusia, ya. Figuratif, figur itu kan ya identik dengan orang, itu seseorang yang apakah itu disegani. Nah, itulah penjelasan dari motif ragam hias itu sendiri, ya. Jadi ada 4, jangan sampai lupa, ya. Selanjutnya teknik, ya, teknik membuat ragam hias. Untuk menggambar ragam hias itu sebetulnya kembali lagi pada prinsip dan dasarnya menggambar itu sama, ya, dengan teknik-teknik yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang pertama, memperhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar, atau istilah sederhana dalam menggambar itu mengenal dulu organ-organ atau bagian-bagian dari objek yang akan kita gambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Nah, ini skalanya kalian akan membuat skala sebesar apa? Apakah sebesar buku gambar A3 itu kan berarti lebih besar, atau misalkan A4 itu kan lebih kecil. Jadi skala itu penting untuk menentukan ukuran gambar ragam hias yang akan kalian gambar. Yang keempat itu buat sketsa. Sketsa itu coretan-coretan dasar dari objek yang kalian gambar. Nah, untuk poin yang kelima ini sebetulnya ini adalah opsi, ya, tapi Bapak tidak menganjurkan untuk menjiplak supaya imajinasi kalian tetap berjalan. Karena menjiplak itu ya terlalu instan, terlalu sederhana, atau terlalu mudah, ya, supaya dan imajinasi kalian pun pasti akan tidak hidup gitu. Nah, yang terakhir itu mewarnai, ya, mewarnai sesuai dengan apa yang sudah kalian gambar. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan untuk pertemuan kali ini, sengaja untuk tidak terlalu panjang lebar. Selebihnya kalian baca di buku pembelajaran atau di buku paket kelas 7 yang sudah sekolah berikan kepada kalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.